Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait integrating expert knowledge with machine learning for AI-based stroke identification and treatment system. Kami dari kelompok 3 akan perkenalkan diri kita masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raja Fadlur Rahman, NIM akhir 058. Saya Betari Safra Ramana dengan NIM akhir 037. Ya, kami di sini akan menjelaskan terkait presentasi kami. Yang pertama adalah referensi, ini adalah untuk artikel kami, dan untuk linknya adalah seperti ini, dapat diakses juga melalui PPT ini ataupun melalui spreadsheet. Yang pertama pendahuluan, stroke adalah penyakit tidak menular yang menyerang otak akibat pecah atau tersumbatnya pembuluh darah dan menjadi penyebab kematian kedua di dunia setelah penyakit jantung. Dengan lebih dari 12 juta kasus baru setiap tahun, sebagian besar faktor risikonya seperti hipertensi, diabetes, obesitas, merokok, dan gaya hidup tidak sehat sebenarnya bisa dicegah. Namun proses diagnosis tradisional masih tergantung pada keahlian dokter sehingga rentan bias dan keterlambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan yang menggabungkan pengetahuan ahli medis dan algoritma machine learning dalam bentuk clinical decision support atau CDS. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis stroke dengan menerapkan teknik feature selection, validasi kevo, dan word embedding untuk mengolah data numerik serta teks menggunakan kombinasi data dari pakar medis, rekam medis, rumah sakit, dan dataset publik. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem pendukung keputusan medis yang cepat, objektif, dan bermanfaat bagi wilayah dengan keterbatasan tenaga ahli. Untuk literatur reviewnya, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi pengetahuan medis dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi diagnosis stroke. Klein-Dorter et al. Menekankan pentingnya membangun basis pengetahuan medis yang kuat dengan menggabungkan panduan klinis, opini ahli, dan bukti ilmiah agar sistem yang dikembangkan benar-benar menjadi praktik medis nyata. Syalah menunjukkan keunggulan sistematis hibrida yang menggabungkan logika berbasis pengetahuan dengan algoritma mesin learning yang terbukti efektif dalam diagnosis dan perencanaan pengobatan stroke. Zhang meneliti deteksi otomatis lesi stroke iskemis menggunakan lebih dari 5.600 citra MRI otak dan menemukan bahwa model SSD mencakup akurasi tertinggi yaitu 89,77% dibandingkan metode lain seperti YOLAV3 atau ResNet 101. Meskipun para ahli medis hanya berukuran dalam pelabelan data, pengetahuan mereka dianggap penting untuk meningkatkan hasil diagnosis. Sementara itu, Tageneto menggunakan dataset publik dari Kaggle dengan lebih dari 5.000 data pasien dan menemukan bahwa algoritma random forest menghasilkan akurasi tertinggi mencapai 96%. Namun penelitian ini hanya berfokus pada performa algoritma tanpa menunjukkan wawasan atau pengetahuan ahli medis secara langsung. Selanjutnya metodologi. Penelitian ini menggunakan desain Design Research Methodology atau DSRM, yaitu pendekatan berulang iteratif yang berfokus pada pembuatan dan evaluasi artefak seperti model, kerangka, atau sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya adalah mengembangkan solusi inovatif yang tidak hanya bermanfaat secara praktis, tapi juga menambah pemahaman teoritis. Dalam prosesnya, tenaga medis dari rumah sakit rujukan DBRH atau DBRH ikut terlibat langsung mulai dari menyiapkan data hingga mengunci kinerja sistem agar hasilnya kuat dan relevan. Model DSRM yang digunakan mengikuti tahapan dari Van der Merwe et al. Meliputi identifikasi masalah, penetapan tujuan, perencanaan, dan pengembangan artefak, demonstrasi, evaluasi, serta refleksi. Pada tahap desain dan pengembangan, penelitian ini mengumpulkan data utama dari DBRH yang berisi informasi pasien, stroke, dan data sekunder dari dataset publik Kaggle, serta dokumen medis seperti panduan klinis. Pengumpulan data dilakukan secara berbagai metode, mulai dari wawancara, observasi, kuesioner, hingga analisis dokumen untuk mendapatkan kombinasi pengetahuan ahli dan data pembelajaran mesin yang mendukung pembangunan sistem berbasis pengetahuan atau KBS secara komprehensif. Berikut adalah sistem framework dan data processing. Sistem diusulkan menjadi tiga basis. Pertama itu menggunakan ekstraksi pengumpulan data pasien medis. Yang kedua domain expert knowledge extraction. Dan ketiga adalah knowledge based system yang menggabungkan hasil mesin learning dengan aturan medis untuk memberikan diagnosis stroke dan rekomendasi perawatan secara otomatis. Data utama berasal dari rumah sakit rujukan di Ethiopia, bersih rekam medis dan data pasien stroke yang juga
Yang kedua itu ada dari platform Kaggle untuk memperkuat model dengan dibagi jadi 80-20. Proses validasi dilakukan untuk memastikan model dihasilkan tak hanya cocok terhadap pelatihan, tapi namun bekerja baik pada data yang baru. Untuk dataset adalah seperti ini. Data adalah stroke prediction test yang digunakan atribut. Terdapat 11 atribut dalam satu kolom target yaitu stroke. Masing-masing adalah atribut ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, resident type, average glucose level, BMI, smoking status, dan stroke itu sendiri sebagai target. Untuk tahapannya kita itu ada 6. Versi outlier, noise, data hilang, normalisasi, encoding, dan balancing data. Yang pertama, noise and handling. Kita di sini menggunakan IQR, dan setelah menggunakan IQR, kita menggunakan key clean noise untuk menghitung jarak antar data, sehingga intinya kita mencari outliernya dan kita menghilangkan noise-nya. Bila ada salah satu fitur hilang, maka akan diisi dengan modus atau data kategorikal. Namun jika ada banyak yang hilang, kita akan menggunakan pendekatan keseimbangan antara kualitas dan jumlah data yang digunakan. Lalu kita akan men-encoding dan word embedding dan data balancing. Untuk mengubah data kategorikal menjadi angka, kita menggunakan one hot encoding untuk mengubah dan mengatur dimensi data. Setelah itu, kita menggunakan word to fact embedding, tepatnya continuous back of word. Metode ini tak hanya menghemat ruang, tapi juga mampu menangkap makna dan hubungan antar fitur dalam konteks medis seperti hubungan antar gejala dan kondisi pasien. Data static stroke karena tidak seimbang, kita juga menggunakan SMOT, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique. Buat data sintetis untuk kelas minoritas agar model tidak bias. Dan cara ini agar dapat menjadi data baik dan tanpa tertipu oleh dominasi kelas non-stroke lainnya. Akhirnya adalah fitur selection. Setelah data seimbang, salah satunya adalah memilih fitur yang paling berpengaruh terhadap risiko stroke. Metodenya antara lain adalah J-square, elasticnet, dan correlation analysis yang ada di kanan layar. Untuk implementasi selanjutnya menggunakan SHAP, hasilnya akan menunjukkan bahwa terpenting ada usia, kadar glukosa, dan BMI. Dengan hasil analisis meningkat tajam saat pada data 60 dengan kadar glukosa 150 mg per dl. Juga ada faktor lain yang mempengaruhi meningkatkan resiko stroke. Hasil SHAP menunjukkan integrasi kuat antara usia, glukosa, dan BMI menjadikan kombinasi ketiganya sangat penting dalam kondisi stroke. Selanjutnya ada domain expert knowledge extraction. Gambar di samping menunjukkan tingkat kepentingan berbagai fitur dalam memprediksi risiko stroke. Hasilnya memperlihatkan bahwa usia, kadar glukosa, dan indeks massa tubuh atau BMI merupakan faktor paling berpengaruh. Sedangkan hipertensi, penyakit jantung, dan faktor lain memiliki pengaruh yang lebih kecil. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi usia dan kadar gula semakin besar, risiko seseorang terkena stroke semakin tinggi. Dalam penelitian ini, pengetahuan dari para ahli medis dikumpulkan melalui wawancara, analisis catatan medis, dan serta panduan klinis lalu diubah menjadi aturan logis atau if-then dan model pohon keputusan untuk membantu sistem mengenali gejala dan menentukan penanganan yang tepat. Sistem ini dikembangkan menggunakan Prolog untuk basis pengetahuan dan Python dengan framework FAST untuk algoritma machine learning serta antar tahu web sehingga menghasilkan sistem diagnosis stroke yang akurat dan mudah digunakan bagi tenaga medis. Selanjutnya model selection eksperimen. Gambar di samping menampilkan grafik SHAP atau Shapley Additive Explanation yang digunakan untuk menjalankan seberapa besar pengaruh setiap fitur bekerja prediksi risiko stroke. Grafik A menunjukkan bahwa risiko stroke mulai meningkat tajam setelah usia 60 tahun, terutama pada individu dengan kadar gula glukosa tinggi. Grafik B memperlihatkan hubungan antara kadar glukosa dan risiko stroke, di mana kadar glukosa di atas 150 mg per dl memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan resiko, apalagi jika disertai usia yang lebih tua. Grafik C menunjukkan pengaruh BMI terhadap kadar glukosa, di mana nilai SHAP semakin besar pada individu dengan BMI tinggi, menandakan adanya hubungan antara obesitas dan risiko stroke. Secara keseluruhan, visualisasi ini menegaskan bahwa faktor usia, kadar glukosa, dan BMI saling berinteraksi dalam menentukan kemungkinan seorang mengalami stroke. Selanjutnya di sini adalah model performance evaluation. Di sini kita menghasilkan evaluasi antara tiga jenis, yaitu pertama itu adalah decision tree, random forest, dan ada terakhir adalah support vector machine. Di sini
kita melakukan konfigurasi fitur terpilih menggunakan validasi silang ke fault pada tabel di sebelumnya ini. Dalam modul yang terevaluasi menggunakan 5 metrik kunci seperti presisi, recall, event, akurasi, dan scroll event rata-rata makro. All random forest menunjukkan kinerja unggul dengan 99, untuk presisi recall dan skor event, akurasi, dan skor rata-rata makna. Decision tree juga menunjukkan hasil yang akurat dengan akurasi 97,5 dan F1 97,8 dalam kondisi yang sama. Nah, ini adalah untuk tabel yang tadi, sehingga menunjukkan pada intinya adalah random forest memiliki hasil yang tertinggi. Akurasi terbaik dibandingkan dengan decision tree, SVM, dan dalam diagnosis penyakit stroke hanya dengan 16 data salah klasifikasi dari 1944 sampel uji. Decision tree juga cukup baik dengan 45 kesalahan. Selanjutnya ada usability testing of the knowledge base system. Gambar di samping menunjukkan hasil perbandingan kinerja tiga model machine learning dalam mendeteksi kemungkinan stroke yaitu decision tree, random forest, dan SPM. Yang ditampilkan melalui confusion matrix dari ketiga metode tersebut, decision tree dan random forest menunjukkan hasil yang sangat baik dengan jumlah prediksi benar yang tinggi terlihat dari warna merah dominan di diagonal utama dan nilai akurasi yang hampir sempurna sekitar 95%. Sementara itu model SPM eh, masih cukup baik, namun sedikit lebih banyak melakukan kesalahan klasifikasi dibandingkan dua model sebelumnya. Berdasarkan hasil uji coba sistem berbasis pengetahuan ini, 5 tenaga medis, 2 neurolog, dan 3 dokter umum menilai sistem tersebut melalui kuesioner berbasis model atau model rescue yang menilai aspek kegunaan antar muka, kelengkapan pengetahuan, ketepatan keputusan, dan fungsionalitas sistem. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem memiliki akurasi teknis sebesar 95% dan dinilai memiliki efektivitas 88% oleh para ahli, menandakan bahwa sistem ini tidak hanya akurat secara teknis, tapi juga dinilai cukup efektif dan bermanfaat dalam praktik klinis nyata. Nah, selanjutnya adalah result dalam evaluasi diagnosis penyakit stroke, tiga model learning dibandingkan. Itu tadi Random Forest, Decision Tree, dan SVM. Hasilnya menunjukkan bahwa Random Forest secara konsisten memberikan performa terbaik karena sifatnya sebagai model ensemble yang mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi. Dengan seperti contoh di atas, ketika kita menggunakan hasil uji seperti convolution matrix, ROC, precision recall curve menegaskan bahwa keunggulan random forest dan nilai AUC sempurna 1,0 dan akurasi 99,4 menjadikannya sangat andal untuk diagnosis medis. Selain itu, evaluasi bersama tenaga medis menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya akurat tapi efektif, tapi juga praktis diterapkan di lingkungan rumah sakit, menjadikannya alat yang efektif dan ramah pengguna untuk mendukung diagnosis dan perencanaan perawatan stroke. Stroke adalah salah satu penyebab kematian tertinggi dan penyebab disabilitas tertinggi pada keduniaan. Eh, Keutamaan untuk deteksi dan intervensi sangat mempengaruhi pasien itu sendiri. Dan studi ini menekankan ke pentingnya proses ini perlu dilaksanakan. Dan kami menggunakannya dengan seperti desain dan metodologi menggunakan expert knowledge dan produksi yang sudah dijelaskan secara sebelumnya dan menjelaskan bahwa akurasi terbaik adalah menggunakan 99,4% random forest tadi dengan menggunakan Python dan Prolog dengan Flash tadi dan menggunakan data ini kita bisa meleverage dataset yang diverse dan menggunakannya secara multimodal dan untuk mengaplikasikannya ke dalam eh, radio radiological imaging ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.